Halo para mahasiswa, kita ketemu lagi. Gimana kabarnya? Semuanya sehat? Oke, syukur kalau kalian dalam kondisi sehat. Dan pada pertemuan kali ini, kita akan belajar bersama tentang demokrasi. Demokrasi sesuatu yang tidak asing bagi kita. Saya yakin kalian pun sering mengatakan kata-kata demokrasi itu sendiri. Apalagi bagi mahasiswa yang suka dengan organisasi. Apakah organisasi kemahasiswaan atau organisasi di masyarakat. Terlebih kalau kemudian ada mahasiswa yang tertarik dalam dunia politik praktis. Sehingga ketika kita berbicara mengenai demokrasi, saya yakin kita tidak akan mengalami kesulitan. Kita mencoba untuk sharing saja bagaimana pemahaman demokrasi yang seharusnya. Apalagi ketika kita sekarang ini hidup dalam era reformasi yang berpadu dengan globalisasi. Reformasi menuntut segala sesuatunya berubah dari tatanan-tatanan yang lama yang oleh sekelompok orang dikatakan tidak demokratis. Sedangkan di sisi lain globalisasi membawa dampak yang luar biasa karena hampir tidak ada satu negara pun yang bisa menghindarkan diri dari efek globalisasi itu sendiri. Termasuk negara kita yang tercinta, negara Indonesia. Kita perlu bersyukur hidup di negara Indonesia. Apalagi kalau kemudian kita mahasiswa utamanya sebagai generasi penerus bangsa bisa menerapkan demokrasi sesuai dengan budaya bangsa Indonesia. Kita tidak meniru demokrasi-demokrasi yang dilaksanakan di negara-negara yang berpaham liberal maupun di negara-negara yang berpaham sosialis. Kita punya demokrasi dengan dasar atau demokrasi yang dijiwai oleh sila keempat dari Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, para mahasiswa, sekarang kita akan mencoba belajar demokrasi dari pengertian yang paling awal. Supaya apa? Supaya kita mempunyai konsep yang jelas tentang demokrasi itu sendiri. Para mahasiswa, ketika kita berbicara demokrasi, maka kita akan senantiasa berbicara tentang rakyat. Nah, jadi berbicara demokrasi pasti berbicara tentang rakyat. Karena apa? Pengertian demokrasi itu sendiri berasal dari kata demos, rakyat, dan kratos atau kratein yang berarti pemerintahan atau kekuasaan. Dalam bahasa yang sederhana, kemudian demokrasi itu diartikan sebagai pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Nah, ini jadi prinsip dari demokrasi itu harus mengandung 3 hal yang penting.
Yang pertama, pemerintahan dari rakyat. Government of the people. Artinya apa? Artinya begini. Pemerintah yang diserai tugas untuk memimpin itu sungguh-sungguh memperoleh pengakuan dari rakyat. Memperoleh persetujuan, legitimasi dari rakyat. Oleh karena itu ketika pemilihan umum, apakah itu pemilihan umum untuk memilih presiden, untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ini tidak ditentukan berapa persen dari jumlah warga negara yang mempunyai hak pilih itu ikut ambil bagian dalam proses pemungutan suara. Tetapi keterlibatan masyarakat di dalam pemungutan suara itu menentukan legitimate dari pemerintah, dari wakil-wakil rakyat yang kita pilih. Semakin besar, semakin banyak dukungan rakyat, berarti pemerintah yang kita pilih semakin memperoleh dukungan dari rakyat itu sendiri. Itu yang dimaksudkan dengan pemerintahan dari rakyat. Kemudian yang kedua, pemerintahan oleh rakyat. Government by the people. Artinya apa? Artinya pemerintahan yang menjalankan kekuasaan atas nama rakyat dan pengawasannya dijalankan oleh rakyat atau lembaga kekuasaan yang ditunjuk oleh pemerintah. Para mahasiswa yang saya banggakan dan yang saya cintai, saya hanya ingin menegaskan kata-kata dijalankan oleh rakyat. Sering pengertian rakyat itu diterjemahkan secara tekstual. Artinya rakyat itu ya semua orang yang berada di wilayah negara Indonesia. Nah, dengan sendirinya konsep rakyat di dalam pemerintahan oleh rakyat tidak diterjemahkan seperti itu. Tetapi terjemahannya adalah rakyat yang sudah dipilih melalui mekanisme yang ditentukan oleh konstitusi dari negara yang bersangkutan. Jadi misalnya saja kita pilih rakyat secara langsung atau dipilih oleh lembaga-lembaga perwakilan rakyat. Nah, mereka yang kita pilih menjadi lembaga perwakilan rakyat itulah yang sesungguhnya merupakan manifestasi dari rakyat. Ini yang harus kita pahami. Jadi ketika kemudian misalnya ini yang sering terjadi. Misalnya saja pemerintah mengesahkan rancangan undang-undang menjadi undang-undang misalnya. Di situ dua lembaga negara yang berperan, ya kan, DPR dan pemerintah. Kalau kemudian DPR dan pemerintah sudah setuju, maka RUU menjadi undang-undang. Bahkan setelah Undang-Undang Dasar tahun 1945 diamandemen, fungsi pemerintah dalam hal pengesahan undang-undang ini tidak lebih besar jika dibandingkan dengan Undang-Undang Dasar sebelum diamandemen. Sebab yang sekarang kalau DPR dan pemerintah sudah menyetujui rancangan undang-undang, maka pengesahan presiden bukan barang yang mutlak. Ya kan? Berbeda dengan Undang-Undang Dasar yang belum diamandemen. Silakan nanti kalian meluangkan waktu, kalian sandingkan Undang-Undang Dasar 1945 antara sebelum dan sesudah amandemen. Bagaimana proses
pengesahan rancangan undang-undang menjadi undang-undang. Kemudian yang ketiga adalah pemerintahan untuk rakyat, government for people. Artinya apa? Artinya suatu pemerintahan yang mendapat mandat, kekuasaan yang diberikan oleh rakyat digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Artinya di dalam proses yang namanya demokrasi, biasanya kan kemudian ada pihak pemenang dan ada pihak yang kalah. Maka ketika proses itu sudah berjalan sesuai dengan mekanisme yang ada, maka pemerintah yang dipilih adalah mewakili semua rakyat. Dia tidak hanya sekedar mewakili, mensejahterakan rakyat yang memilihnya, tidak. Tetapi semuanya harus diupayakan untuk memperoleh kesejahteraan. Demikian juga mereka yang tidak memilih, tidak bisa kemudian mengatakan, itu kan bukan presidenku, saya tidak memilih dia. Tidak bisa seperti itu. Sehingga demokrasi berbeda itu hal yang wajar, tetapi jangan berhenti sampai di situ. Harus diikuti adalah menjalankan keputusan bersama. Itu ketika kita berbicara demokrasi. Para mahasiswa, ketika kita sudah mempelajari demokrasi itu pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat, maka apa sih sesungguhnya hakikat demokrasi itu? Hakikat demokrasi yang pertama, kebebasan menyampaikan pendapat, berkumpul, berorganisasi, kebebasan pers, atau kebebasan individu, kelompok, juga mengakibatkan keterbatasan individu atau kelompok yang diwujudkan dalam rambu-rambu etika dan moral kehidupan. Rumusan yang cukup panjang sebenarnya bisa kemudian kita singkat menjadi kebebasan yang bertanggung jawab berdasarkan konstitusi yang berlaku. Nah, di sini yang kadang-kadang orang kemudian mengatakan yang namanya demokrasi itu ya bebas. Kalau kemudian diatur sudah tidak demokratis lagi. Nah, ada yang mengatakan seperti itu. Tetapi kita harus pahami, kita punya demokrasi sendiri. Kita punya demokrasi yang menjunjung etika dan moral bangsa. Sehingga kebebasannya ya sebatas pada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Jadi misalnya saja kondisi yang sekarang, orang sekarang tidak ada demokratis, sedikit-sedikit ditangkap, sedikit-sedikit diinterogasi, dan lain sebagainya. Ada aturan-aturannya. Ketika mereka menyampaikan pendapat, mereka berkumpul, melampaui batas-batas yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, ya dengan sendirinya ada konsekuensinya. Kemudian yang berikutnya adalah kesederajatan, hak dan kewajiban yang sama. Hak dan kewajiban yang sama, termasuk di dalamnya kedudukan yang sama di depan hukum. Nah, ini sekaligus menunjukkan bahwa Indonesia sebagai negara hukum, Rechtsstaat, tidak ada perbedaan antara warga negara satu dengan warga negara yang lain, golongan satu dengan golongan yang lain. Di hadapan hukum adalah sama.
Nah, kadang-kadang kita sering mendengar ungkapan-ungkapan, wah hukum itu pilih kasih. Itu misalnya saja ada seseorang nyuri ayam dihukum 3 bulan. Padahal harga ayamnya hanya 100.000. Sedangkan para koruptor yang merugikan negara, merugikan rakyat, miliaran rupiah, bahkan triliunan rupiah, hanya dihukum 5 tahun misalnya. Mereka mengatakan tidak adil dong yang kondisi yang seperti itu. Para mahasiswa, hukum bukan matematika. Jadi hukum bukan matematika. 1 kali 2 sama dengan 2, 2 kali 2 sama dengan 4. Bukan itu. Kemudian yang ketiga adalah keterbukaan kepemimpinan dan langkah-langkah pengelolaan keputusan harus diketahui dan disetujui rakyat. Nah, kembali kita berbicara rakyat. Jadi kalau kemudian ada keputusan yang diambil oleh pemerintah, di situ dituliskan disetujui rakyat. Itu bukan berarti rakyat kemudian satu persatu ditanya oleh pemerintah, mahasiswa-mahasiswa ditanya oleh pemerintah, nggak setuju enggak ketika pemerintah akan mengeluarkan aturan tentang ini. Misalnya, yang kemarin saja misalnya saja tentang miras misalnya. Setuju dia? Nah, ini sekali lagi rakyat adalah mereka yang sudah kita pilih melalui mekanisme yang ditentukan oleh konstitusi. Kemudian yang berikutnya adalah etika dan norma kehidupan harus dijunjung tinggi. Para mahasiswa, kita hidup di negara yang pluralisme, negara yang majemuk, banyak perbedaan-perbedaan. Masing-masing daerah, masing-masing suku punya etika yang kemungkinan sekali antara daerah satu, suku satu dengan daerah yang lain, dengan suku yang lain berbeda. Itu harus kita hargai, kita hormati. Yang berikutnya tentang prinsip demokrasi. Kalau tadi hakikatnya, sekarang prinsip. Apa sih prinsip itu? Apa sih yang harus ada di dalam demokrasi itu? Nah, yang harus ada di dalam demokrasi adalah yang pertama, pengakuan terhadap hak asasi manusia. Para mahasiswa, hak asasi manusia itu bukan pemberian negara. Hak asasi manusia itu adalah anugerah yang dimiliki oleh setiap manusia. Dan itu terbawa ketika manusia lahir dan akan hilang ketika manusia meninggal. Bahkan ada pendapat yang mengatakan hak asasi itu sebenarnya juga sudah dimulai ketika manusia belum lahir. Nah, tetapi memang dengan catatan ketika nanti dia lahir hidup. Kalau lahir mati dengan sendirinya hak asasi manusianya hilang. Kemudian yang kedua, pemisahan atau pembagian kekuasaan. Ini prinsip demokrasi yang kedua, pemisahan atau pembagian kekuasaan. Bagaimana dengan di negara Indonesia sendiri? Negara Indonesia kalau dalam konteks apa adanya tidak melaksanakan trias politika. Sebab trias politika itu sesungguhnya diartikan sebagai pemisahan kekuasaan, separated of
power. Artinya apa? Kekuasaan satu dengan kekuasaan yang lain itu terpisah. Tidak ada hubungan satu dengan yang lain. Eksekutif terpisah dengan legislatif. Legislatif terpisah dengan yudikatif. Demikian sebaliknya. Nah, di Indonesia kan tidak. Di Indonesia itu eksekutif juga bekerja sama dengan legislatif, juga bekerja sama dengan yudikatif. Bisa kalian telaah, kalian analisis rumusan-rumusan yang ada di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Seperti yang tadi di depan saya contohkan, misalnya saja pembuatan pengesahan rancangan undang-undang menjadi undang-undang. Di situ ada eksekutif dan legislatif. Padahal mestinya kan undang-undang itu bagian pekerjaan dari legislatif. Nah, oleh karena itu di Indonesia, trias politika itu diartikan sebagai decision of power. Pembagian kekuasaan. Jadi kekuasaan itu dibagi-bagi, tetapi tetap ada hubungan antara lembaga satu dengan lembaga yang lain. Kemudian pemerintahan menurut hukum. Bagaimana di Indonesia? Apakah juga menerapkan pemerintahan menurut hukum? Jelas. Silahkan nanti kalian lihat pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Di situ tegas dikemukakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Artinya apa? Artinya segala sesuatu yang dijalankan oleh pemerintah harus ada landasan hukumnya. Kemudian yang berikutnya, jaminan hak individu secara konstitusional, termasuk prosedurnya. Procedural rights. Jaminan hak individu secara konstitusional. Konstitusi itu apa sih? Hukum dasar. Hukum dasar itu dibedakan dua. Ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Written Constitution dan unwritten Constitution atau unwritten Constitution. Nah, hak-hak individu itu harus memperoleh jaminan di dalam konstitusi. Indonesia apakah ada? Jelas yang sangat mudah kita pahami, kita hafalkan adalah pasal 29 ayat 1 maksud saya pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945, di mana setiap penduduk dijamin kemerdekaannya untuk beribadah, menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan. Ini dijamin. Sehingga ketika seseorang itu menjalankan ajaran agama sesuai dengan agama yang diakui oleh pemerintah, mestinya warga negara itu memperoleh ketenangan. Kemudian yang berikutnya, badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Nah, silakan coba kalian cari pasal berapa dari Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang rumusannya sesuai dengan kalimat itu. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Rumusan ini diterjemahkan bahwa lembaga peradilan ketika memutus suatu perkara itu tidak bisa, tidak boleh
diintervensi oleh lembaga-lembaga lain. Nah, ini jadi rumusannya jelas seperti itu. Kemudian yang berikutnya, pemilihan umum yang bebas dan kebersamaan politik. Pemilihan umum yang bebas. Di negara Indonesia yang kita cintai ini, sudah berkali-kali menyelenggarakan pemilihan umum sejak era Orde Lama, ya kan? Tahun 1955 Indonesia untuk yang pertama kali menyelenggarakan pemilihan umum. Sukses, luar biasa pemilu yang pertama ini. Saya katakan luar biasa karena apa? Karena pada tahun 1955 kondisi politik di Indonesia itu belum stabil. Namun toh demikian Indonesia mampu menyelenggarakan pemilu. Tidak hanya sekedar pemilihan umum, pada tahun yang sama 1955 Indonesia juga mampu menyelenggarakan konferensi Asia Afrika yang kemudian merumuskan Dasar-Sila Bandung. Pemilihan umum itu kemudian berlanjut pada era Orde Baru, ya kan? Kemudian dilanjutkan pada era reformasi. Itu semuanya senantiasa dijalankan berdasarkan asas luber. Langsung, umum, bebas, dan rahasia. Kemudian kebebasan mengemukakan pendapat. Kebebasan mengemukakan pendapat ini memang ada sedikit perbedaan antara Orde Baru dan Orde Reformasi. Pada zaman Orde Baru, mengemukakan pendapat di muka umum atau dengan bahasa lain yang kita kenal dengan demonstrasi pada era Orde Baru tidak diperbolehkan. Orde Baru beranggapan bahwa pemerintah sudah menyediakan lembaga-lembaga sebagai penyaluran aspirasi rakyat. Sehingga ketika rakyat mau berpendapat, sampaikanlah ke situ. Nah, itu pandangan Orde Baru. Tetapi sekarang setelah kita masuk era reformasi, kebebasan mengemukakan pendapat di muka umum atau yang tadi saya katakan dengan istilah demonstrasi menjadi sesuatu yang diperbolehkan. Tetapi sekali lagi saya katakan, ingat ada undang-undangnya. Sehingga ketika kalian mau demonstrasi, ya pelajari dulu itu undang-undangnya. Ada sesuatu yang boleh dilakukan, ada sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Misalnya saya demonstrasi, tetapi kemudian ada penjara, ada perusakan fasilitas umum, ada tindakan-tindakan kriminal. Nah jelas itu tidak diperbolehkan. Kemudian kebebasan berserikat, berorganisasi seperti yang ada dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kemudian yang berikutnya adalah pendidikan politik atau kewarganegaraan, civil education. Nah, artinya salah satu tugas partai politik mestinya memberikan edukasi kepada warga negara.
Sehingga ketika ada pemilihan umum, maka warga negara itu paham bahwa memberikan suara itu adalah hak dari warga negara. Bahkan pada masyarakat pedesaan juga dikenal adanya pilkada misalnya, pilkades misalnya. Jadi di desa-desa bukan di kota. Kalau di kota kan dipimpin lurah. Sedangkan di desa itu kepala desa. Nah, kepala desa itu dipilih oleh rakyat secara langsung. Itu merupakan pendidikan politik. Yang berikutnya saya lanjutkan dengan nilai-nilai demokrasi. Nilai, value. Artinya apa? Artinya ketika kita akan melaksanakan demokrasi, kita harus tetap mengacu pada nilai-nilai yang ada. Nilai-nilainya apa sih? Yang pertama, kesadaran akan pluralisme. Kita sadar bahwa negara Indonesia itu negara yang majemuk, negara yang banyak perbedaan. Ini harus kita sadari. Sehingga perbedaan itu harus dijadikan sebagai media untuk kita bisa bersatu. Saya sudah sering menyampaikan kepada mahasiswa, ketika ada mahasiswa yang bertanya, apakah mungkin Pak kita itu bersatu dalam perbedaan? Saya jawab secara tegas, bisa. Saya ambilkan contoh kehidupan keluarga kalian, keluarga orang tua kalian saja. Apakah keluarga orang tua kalian itu berangkat dari persamaan? Tidak. Itu berangkat dari perbedaan. Orang tua kalian terdiri dari ayah dan ibu pasti, ya kan? Ayah kalian pasti laki-laki, ibu kalian pasti perempuan. Berbeda kan? Berbeda dari jenis kelaminnya. Tetapi mereka bisa bersatu. Karena apa? Karena masing-masing menghormati perbedaan itu. Demikian juga di Indonesia, ya kan? Kita hormati perbedaan. Apakah perbedaan agama, perbedaan suku, bahasa, dan lain sebagainya. Nilai yang kedua adalah musyawarah. Kenapa nilai yang kedua dari demokrasi musyawarah? Demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang dijiwai oleh sila keempat dari Pancasila. Di depan tadi sudah saya kemukakan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Secara khusus demokrasi Indonesia akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Kemudian yang ketiga, pertimbangan moral. Artinya kita harus tetap melihat, mengacu pada budaya kita sendiri. Kemudian yang keempat, pemufakatan yang jujur dan sehat. Yang jujur dan sehat artinya apa? Artinya pemufakatan ini adalah hal-hal yang menuju kebaikan. Bukan pemufakatan untuk sama-sama tidak jujur. Misalnya saja begini, sekarang ini kan sedang proses pembelajaran rata-rata dilaksanakan secara daring. Nah, misalnya saja saya sudah minta kesepakatan dengan kalian. Oke, untuk pertemuan yang akan datang kita majukan jam 1 misalnya saja. Sebab jam 3 saya ada acara. Nah, kemudian kalian sepakat. Oke Pak, kebetulan jam 1 kami tidak ada jadwal. Bisa Pak maju, terima kasih. Nah, kemudian berdasarkan kesepakatan itu,
Saya sudah membuka link Google Meet ataupun link Zoom, saya buka jam 1. Tetapi saya tunggu, tidak ada mahasiswa yang bergabung. Sampai akhirnya saya tutup, saya batalkan. Nah, kemudian kalian setelah saya tanya, saya tegur, di antara kalian sudah muncul kesepakatan. Besok kalau tanya Pak Sri, bilang saja kita lupa, kita tahu-tahu ada acara mendadak. Nah, ini bukan pemufakatan yang jujur, yang sehat. Yang berikutnya pemenuhan segi-segi ekonomi. Artinya demokrasi itu memang ditandai siapa yang memperoleh dukungan mayoritas akan menjadi pemenangnya. Namun demokrasi tidak semata-mata dari sisi ekonomi. Sebab demokrasi sekarang sudah meliputi semua sisi kehidupan. Yang keenam, kerjasama antar warga masyarakat dan sikap mempercayai etikat baik masing-masing. Ini nilai-nilai yang harus kita kembangkan. Dan saya pribadi memang menyatakan sayang sekarang ini justru orang mengembangkan rasa tidak percaya, rasa curiga. Mestinya kita tidak usah menanamkan kecurigaan, ketidakpercayaan, kalau yang kita tanamkan itu hanya semata-mata untuk keuntungan pribadi. Yang ketujuh, pandangan hidup demokratis harus dijadikan unsur yang menyatu dengan sistem pendidikan. Para mahasiswa, di dalam dunia pendidikan harus diwarnai dengan yang namanya nilai-nilai demokratis. Karena apa? Ya, lembaga pendidikan itu sebagai lembaga untuk menanamkan. Dengan sendirinya menanamkan kebaikan, menanamkan kebenaran. Dan dalam kehidupan kampus, dimanapun, sudah biasa terjadi jadwal itu sering berubah di mana-mana. Karena mungkin dosennya yang tahu-tahu ada acara mendadak, atau juga bisa mahasiswanya yang kemudian ada kegiatan kampus yang juga mendadak. Nah, kemudian dicari kesepakatan. Kapan kuliah diganti? Nah, ini sesuatu yang secara demokratis dilaksanakan. Dan yang terakhir, saya akan berbicara macam-macam demokrasi. Demokrasi bisa dibedakan berdasarkan caranya. Yang pertama, atas dasar penyaluran kehendak rakyat. Kalau dilihat berdasarkan penyaluran kehendak rakyat, maka demokrasi itu bisa dibedakan demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Demokrasi langsung ya seperti yang sekarang ini pilihan presiden. Rakyat secara langsung memilih presidennya. Kemudian yang kedua, demokrasi tidak langsung. Demokrasi tidak langsung. Contohnya apa? Ya contohnya misalnya saja memilih presiden tetapi melalui wakil-wakil rakyat yang sudah kita pilih. Itu berdasarkan
penyaluran kehendak. Kemudian yang kedua atas dasar prinsip ideologi, cita-cita, gagasan. Nah, berdasarkan cita-cita atau gagasan, maka demokrasi itu bisa dibedakan demokrasi konstitusional dan demokrasi rakyat. Demokrasi konstitusional adalah demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individualisme. Ciri khas demokrasi konstitusional adalah kekuasaan pemerintahannya terbatas dan tidak dijalankan secara sewenang-wenang. Konstitusi, hukum dasar, jadi ada aturannya. Kemudian yang kedua, demokrasi rakyat. Demokrasi rakyat sering juga disebut dengan demokrasi proletar. Nah, demokrasi ini kebanyakan diterapkan di negara-negara yang berpaham Marxisme, komunisme. Demokrasi rakyat mencita-citakan kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial. Itu demokrasi rakyat. Dan yang ketiga, atas dasar titik perhatiannya, focus of interest-nya. Berdasarkan pusat perhatiannya, demokrasi bisa dikatakan atau bisa dibedakan demokrasi formal, demokrasi material, dan demokrasi gabungan. Demokrasi formal dilaksanakan di negara-negara yang berfaham liberal. Demokrasi material, demokrasi yang banyak diterapkan di negara-negara yang berpaham komunis. Dan yang ketiga, demokrasi gabungan, itu demokrasi yang banyak diterapkan di negara-negara non-blok. Nah, kalian kemudian bisa menganalisis Indonesia itu menerapkan, menganut demokrasi yang mana. Dengan sendirinya kalian bedakan atas dasar 3 tadi. Cara menyalurkan aspirasinya, kemudian yang menjadi titik perhatiannya, atau dasar yang lain. Nah, nanti akan memunculkan faham-faham atau pengertian demokrasi yang berbeda. Oke, para mahasiswa yang saya banggakan, yang saya cintai, itu pengertian dari demokrasi yang bisa saya sampaikan kepada kalian. Silakan kalian pelajari, baca buku-buku yang ada kaitannya dengan demokrasi. Bisa juga kalian searching, karena dengan teknologi yang sekarang, buku itu bukan sesuatu yang mahal. Dan pertemuan berikutnya kita akan berbicara secara khusus demokrasi di Indonesia. Sekian, salam sehat dari saya.